Bab 646, cepat selesaikan urusan anak itu. Faktanya, Lin Yu belum pernah ke Mingdu, kota di selatan yang terkenal dengan makanan pedasnya, tapi dia sangat menyukainya. Karena alasannya sangat sederhana, karena disinilah tempat tumbuhnya kehidupan tercintanya. Cintai rumah dan burungnya, mungkin adalah cara paling tepat untuk mendeskripsikannya. Faktanya, dia awalnya berpikir bahwa setelah lulus dan sebelum resmi bergabung dengan Rumah Sakit Rakyat Qinghai, dia akan meluangkan waktu pergi ke Mingdu untuk mencari Ye Qingmei. Sangat disayangkan bahwa nasib mempermainkan orang-orang, dan semua ini belum dilaksanakan, dan apa yang terjadi kemudian membuat dia dan Ye Qingmei selamanya terpisah satu sama lain. Setidaknya itulah yang Ye Qingmei pikirkan di dalam hatinya. Tapi Lin Yu juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah menjadi Lin Yu seperti sebelumnya sepanjang hidupnya. Ya, itu Mingdu. Ada apa, Tuan? Bai Rentu melihat ekspresi Lin Yu kosong setelah dia mengucapkan, Mingdu, dan mau tidak mau bertanya dengan bingung. Au, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin Yu akhirnya tersadar dari pikirannya dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuan, jika Anda ingin menemukan Hu Qingfeng, saya bisa pergi ke Mingdu secara langsung. Bai Rentu dengan sungguh-sungguh meyakinkan Lin Yu, jangan khawatir, saya berjanji akan mempertaruhkan nyawa saya, ibu kota ingin bertemu denganmu. Saudara Niu, bukankah kamu berteman dengannya? Ekspresi Lin Yu sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan bingung. Awalnya, dia mengira Bai Rentu mengikuti orang ini. Qingfeng adalah seorang teman, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Bai Rentu, dia sepertinya dipenuhi dengan banyak permusuhan. Tidak, Bai Rentu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, orang ini dan aku adalah musuh bebuyutan. Petik 2. Petik 2. Lin Yu terdiam sesaat, sepertinya dia terlalu bahagia sekarang sama. Sobat, ini waktunya untuk berbicara. Jangan khawatir, Tuan, saya akan membuatnya tetap hidup. Melihat keheningan Lin Yu, Bai Rentu berpikir bahwa Lin Yu khawatir dia akan membunuh Hu Qingfeng, jadi dia segera menambahkan. Petik 2. Petik 2. Lin Yu terdiam lagi. Saudara Niu, mengapa kamu seperti saudara Bu, berkelahi dan membunuh sepanjang hari? Betapa buruknya pengaruhnya. Lin Yu menghela nafas dan berkata dengan agak tak berdaya, kepribadian kalian berdua hampir sama. Mereka yang datang keluar, siapa yang tidak tahu, mengira kamu dan kakak Bu adalah saudara yang telah hilang selama bertahun-tahun. Petik 2. Tidak, itu hanya 2 es batu. Petik 2. Li Zhensheng tidak bisa menahan senyum. Faktanya, dia tahu bahwa Bu Cheng memang berdarah dingin, tetapi Bai Rentu berbeda. Dia memiliki karakter yang telah berkembang menjadi introversi dan pengendalian diri yang ekstrim. Jadi dia tidak pernah tersenyum. Saudara Niu, sejujurnya, aku ingin meminta bantuan dari orang lain, jadi bagaimana aku bisa bersikap kasar kepada mereka? Lin Yu berkata tanpa daya kepada Bai Rentu, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, memikirkan itu sudah berakhir sekarang. Awalnya saya mengira Bai Rentu dan Hu Qingfeng memiliki persahabatan dan dapat membantu saya, tetapi sekarang ternyata mereka adalah musuh bebuyutan. Alangkah baiknya jika tidak menimbulkan masalah bagi saya. Oh, saya perlu meminta bantuannya. Tidak apa-apa, dia tidak akan membantu kamu, aku akan memukulnya untuk membantumu. Bai Rentu berjanji lagi pada Lin Yu dengan suara yang dalam. Petik 2. Petik 2. Lin Yu sangat tercengang dan berkata, Saudara Niu, izinkan saya menemani Anda ke Mingdu. Saya akan mengunjunginya secara pribadi dan meminta bantuan. Tentu saja, saya harus lebih tulus. Musuh, dan dia masih menahan energinya untuk menghajarnya. Tentu saja, Lin Yu tidak yakin bahwa dia akan pergi ke sana sendirian. Selain itu, Lin Yu juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membawa Ye Qingmei kembali ke Mingdu untuk memberi penghormatan kepada ibunya. Meskipun nama itu menyedihkan bagi Ye Qingmei, itu juga satu-satunya kenangan yang dia dan ibunya miliki bersama. Lin Yu tahu bahwa meskipun Ye Qingmei belum mengatakannya, dia masih mengkhawatirkan nama itu. Oke, kamu boleh ikut denganku. Di antara kita berdua,
dia bukan tandingannya. Bai Rentu mengangguk gembira dan berkata dengan suara yang dalam, anak ini sangat terampil. Aku khawatir dia akan mencari bantuan. Begitu aku bisa, jangan kendalikan dia lagi. Dengan suamiku di sini, aku tidak akan memiliki kekhawatiran. Seperti itu. Petik 2. Petik 2. Lin Yu merasa sangat tidak berdaya. Mengapa kakak laki-laki Niu ini terus berbicara tentang perkelahian? Dia benar-benar tidak berdaya melawan militan seperti itu. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, dia tidak dapat mempengaruhi mereka. Karena kita perlu mengambil tindakan, bagaimana kalau saya mengikutinya? Pada saat ini, Bu Cheng tiba-tiba datang dan berkata dengan ekspresi serius, tingkatkan kepercayaan dirimu. Lin Yu mengatupkan bibirnya erat-erat, hampir menahan luka dalam. Saudara, keduanya pastilah saudara yang sudah lama hilang. Sekarang Bai Rentu tahu cara menemukan Master Aulayan Chao, Lin Yu merasa lega, yang menghemat banyak waktu. Jika tidak, bahkan jika itu diserahkan ke Badan Intelijen Militer dan Bu Cheng, itu akan terjadi masih memerlukan waktu untuk menyelidikinya. Baru setelah itu bisa ada hasilnya. Sore harinya, Lin Yu meminta Bai Rentu dan Yiner pergi ke rumahnya untuk makan malam bersama Li Zenseng dan Bu Cheng. Karena rumah kontrakannya agak kecil, terkesan agak ramai karena banyak orang yang makan bersama, tapi juga ramai. Ibu, ayah mertua, dan ibu mertua Lin Yu sangat antusias dan terus meminta Bai Rentu dan Yiner untuk makan lebih banyak. Hal ini pula yang membuat Bai Rentu dan Yiner yang sudah bertahun-tahun menyendiri, merasakan hangatnya rumah untuk pertama kalinya. Selama makan, Bai Rentu tidak berkata apa-apa. Dihadapkan pada kesopanan para tetua, dia terus menganggukkan kepalanya. Dia memegang roti di tangannya dan menelannya dalam suapan besar. Lapisan kabut memenuhi matanya yang stagnan sekali lagi. Tonton ekstranya dan ikuti Wonya Reading, ENS 886. Yiner sangat senang setelah bertemu seseorang yang seumuran dengan Jia. Ayah dan ibu, aku mendengar dari kakak Yan bahwa kamu akan kembali ke Qinghai. Lin Yu bertanya kepada ayah mertuanya dan ibu mertuanya sambil makan, bukankah kita setuju untuk tinggal beberapa hari lagi? Tidak, ini cuti tahunan. Berhenti bermain. Jika kamu tinggal di sini lebih lama lagi, kamu harus mengambil cuti. Jiang Jingren dan Li Sukin sama-sama menggelengkan kepala. Mereka belum pensiun dan masih harus pergi, kembali bekerja. Ibu baptis, kenapa kamu tidak tinggal di sini beberapa hari lagi? Jiang Yan berkata kepada Qin Siulan. Aku juga tidak bisa melakukannya. Jia sudah kembali ke sekolah. Ini tidak seperti mengambil cuti berhari-hari. Kata Qin Siulan sambil tersenyum. Jika kamu ingin kami tinggal di sini lebih lama. Li Sukin memutar matanya ke arah Jiang Yan dan berkata dengan mengeluh, kalau begitu kita harus cepat menyelesaikan urusan anak itu. Bahkan jika kami mengundurkan diri, kami akan datang untuk menjaga anakmu semua, sepanjang hari. Tidak turun hujan saat ada guntur. Jangan khawatir, Bu, saya melakukannya setiap hari. Tetapi kakak Yan terkadang tidak mengizinkan saya melakukannya. Lin Yu berkata kepada ibu mertuanya sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Jiang Yan sedikit tersipu saat mendengar ini, mengertakkan gigi, dan menginjak kaki Lin Yu dengan marah. Aduh, Lin Yu tidak siap sama sekali dan berteriak kesakitan. Jiang Yan, ada apa denganmu? Wajah Li Sukin menjadi gelap dan dia berteriak pada putrinya, lihat betapa benarnya sikap Jiarong. Lihat dirimu lagi. Saya harap kamu dapat memperbaiki sikapmu di masa depan. Saya dengar. Tidak, itu benar. Alih-alih membantu Jiarong, kamu malah menahan orang lain. Jiang Jingren juga mengeluh kepada Jiang Yan. Dada Jiang Yan naik dan turun karena marah, dan dia menatap Lin Yu dengan tajam. Ye Qingmei, sebaliknya, menutup mulutnya dan terus tertawa. Qingmei, jangan tertawa. Kamu sudah dewasa dan belum menemukan pasangan. Oh, kamu tidak tahu bagaimana harus cemas. Kami semua sangat ingin mati. Tapi desak Ye Qingmei, aku tidak mencarimu. Sudah kubilang jangan pergi kemana-mana. Aku hanya akan tinggal bersama ibu baptisku dan menjagamu selama sisa hidupku. Ye Qingmei memeluk lengan Qin Siulan,
menatap Jiang Yan dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, jika aku menikah, aku harus menjadi seperti Yan Yan setiap hari dan dipaksa untuk memiliki anak. Aku tidak ingin kebebasanku dirampas secepat ini. Membantu tapi memelototi tatapan sombong Ye Qingmei. Ye Qing mengangkat alisnya. Anak-anak sialan, lakukan saja, aku tidak peduli padamu. Li Suqin bergumam dengan marah, lalu bangkit dan pergi ke dapur untuk memotong buah. Ayah, biarkan aku pergi bersamamu lusa. Lin Yu memandang Jiang Jingren dan berkata, ayo pergi ke bandara bersama, aku ingin keluar juga. Tanda tanya petik 2, Jiang Yan berkedip, bertanya dengan bingung. Pergi ke Mingdu. Lin Yu berhenti tertawa, menoleh, menatap Ye Qingmei dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 647, Hati Nurani yang Bersalah. Ye Qingmei, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba membeku ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Tangan yang memegang sendok sedikit bergetar, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu dengan heran. Setelah sekian lama, kedua kata ini masih seperti palu yang berat baginya, menghantam jantungnya dengan keras. Rasa sakit yang telah lama hilang kembali melanda tubuhnya, dan ingatannya tiba-tiba melonjak, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Ketika Jiang Jingren, Qin Siulan, Jiang Yan dan yang lainnya mendengar dua kata ini, mereka terkejut, mereka menghentikan sumpit di tangan mereka dan saling memandang. Mereka semua tahu apa yang terjadi antara Ye Qingmei, ibunya, dan keluarga Ye, dan mereka semua tahu bahwa kata, ibu kota terkenal, adalah hal yang tabu bagi Ye Qingmei. Jadi mereka hampir tidak pernah berhenti berbicara tentang ibu kota terkenal sebelumnya, hanya untuk takut menyebutkannya. Setelah bangun, Ye Qingmei akan sedih. Lin Yu memandang Ye Qingmei, yang duduk di sana dengan tatapan kosong, dengan ekspresi kosong dan rasa sakit di matanya, dan berkata dengan lembut, kakak senior, aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku khawatir kamu akan melakukannya merasa menyesal setelah mengetahuinya. Jika Anda bersedia, Anda dapat kembali dan menonton bersama saya lihat, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Ye membangun makam untuk ibumu? Karena di sanalah bibiku dibesarkan, sudah waktunya dia kembali ke akarnya. Petik 2. Lin Yu tahu itu jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengundang Ye Qingmei, dia mungkin tidak bisa melakukannya seumur hidupnya. Akan mengambil inisiatif untuk kembali ke Mingdu. Ye Qingmei menggigit bibirnya erat-erat ketika dia mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia telah membawa abu ibunya selama ini. Meskipun hatinya merasa terhibur, dia merasa kasihan pada ibunya. Dan meskipun dia mengatakan bahwa ibunya tidak ingin dimakamkan di Mingdu, nyatanya dia mengetahui keinginan ibuku semasa hidupnya adalah untuk dimakamkan di Mingdu, di makam keluarga Ye. Sangat disayangkan keluarga Ye kejam dan tidak menerima ibunya sama sekali, jadi dia selalu membawa abu ibunya. Tapi tahun lalu, ayahnya yang tidak baik dan tidak adil, mungkin merasa bersalah, mungkin bertobat, atau memiliki tujuan lain, menghubunginya dan memberitahu dia bahwa dia telah memberikan hadiah kepada ibunya di sebelah kuburan leluhur keluarga Ye. Makam itu dibangun, dengan harapan bahwa dia akan mengirimkan abu ibunya kepada almarhum. Tapi Ye Qingmei akhirnya menolak. Sampai hari ini, dia masih tidak tega meninggalkan ibunya sendirian di tempat yang dingin dan tidak bersifat pribadi itu. Qingmei, Jia Rong benar. Bukan pilihan bagimu untuk terus membawa abu bibimu. Dia harus dikuburkan dengan damai. Jiang Yan di samping juga berkata dengan lembut kepada Ye Qingmei. Mungkin karena ibu Ye Qingmei adalah dia tidak pernah takut dengan guci di rumah Ye Qingmei. Qingmei, Yaner benar, kamu harus memikirkannya sendiri. Qin Siulan berkata dengan lembut, jika kamu tidak ingin menguburkan ibumu di Mingdu, kamu juga dapat menguburkannya di Qinghai atau ibu kota. Itu saja, di bawah 9 mata air, ibumu juga dapat menemukan kedamaian, dan jika dia tahu sesuatu, dia pasti tidak ingin kamu begitu merindukannya. Qin Siulan sudah tua dan memiliki ide-ide lama. Dia masih berpikir tidak baik bagi gadis besar seperti Ye Qingmei untuk membawa abu ibunya bersamanya, jadi dia menyarankan dia untuk menyimpannya. Abu ibu dikuburkan sesegera mungkin. Di masa lalu, Qin Siulan menjaga suasana hati Ye Qingmei dan tidak berani menyebutkan masalah ini.
Sekarang dia telah bersama Ye Qingmei begitu lama, dia melihat bahwa Ye Qingmei jauh lebih ceria dari sebelumnya, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk memberi nasihat pada Ye Qingmei. Ye Qingmei menggigit bibirnya, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ke Qin Siulan dan berkata, "Ibu Baptis, aku mendengarkanmu." Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak hal, dan pikirannya menjadi lebih dewasa, dia akhirnya bisa melepaskan dan memalingkan muka. Sebenarnya dia selalu berpikir untuk membiarkan ibunya dimakamkan dengan damai, tapi dia tidak tahu di mana harus menguburkan ibunya. Sekarang Lin Yu menawarkan untuk pergi ke Mingdu, itu juga merupakan kesempatan baginya. Kemudian dia menoleh dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, aku akan pergi bersamamu." Oke, Lin Yu tersenyum, tiba-tiba hatinya menjadi rileks, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya. Setelah makan malam, Bu Cheng, Li Zhensheng, Bai Rentu dan Yiner semuanya pergi ke rumah untuk membantu Ye Qingmei mengemasi barang-barangnya dan memberinya beberapa nasihat. Ketika mereka pergi tidur di malam hari, Qin Siulan dan Jiang Jingren turun ke bawah. Jiang Yan masih mengobrol dengan Ye Qingmei sampai larut malam sebelum kembali ke kamar. Jiang Yan memiliki sesuatu di dalam hatinya. Dia berinisiatif bertanya kepada Jiang Yan, "Saudari Yan, apakah kamu ingin pergi bersama kami?" Jiang Yan memandang Lin Yu dan berkedip, memiringkan kepalanya, dengan sedikit kelicikan di matanya, dan bertanya, "Apakah kamu ingin aku pergi bersama?" Lin Yu merasa bersalah ketika Jiang Yan menanyakan pertanyaan ini, secara pribadi, dia pasti tidak ingin Jiang Yan pergi ke sana bersama-sama. Karena hanya ketika dia sendirian dengan Ye Qingmei, dia merasa seperti Lin Yu lagi. Terlebih lagi, ketika Ye Qingmei sakit, dia diam-diam berjanji akan memberitahu Ye Qingmei bahwa dia adalah Lin Yu setelah Ye Qingmei pulih. Hanya saja pada hari-hari setelah Ye Qingmei pulih, pertama Jiang Yan tinggal bersamanya, dan kemudian ibu, ayah mertuanya, dan ibu mertuanya datang untuk tinggal selama berhari-hari dengan Ye Qingmei, jadi tentu saja tidak ada yang bisa dia lakukan. Beritahu Ye Qingmei tentang ini. Tapi sekarang setelah masalah itu diselesaikan, dia ragu-ragu lagi, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Ye Qingmei karena dia tidak bisa memprediksi reaksi Ye Qingmei, dan dia tidak bisa menjamin apakah Ye Qingmei akan melakukan sesuatu yang drastis. Tentu saja aku harap kamu ikut denganku." Lin Yu berpura-pura tenang dan berkata kepada Jiang Yan, "Sungguh, itu bagus, aku akan pergi bersamamu." Jiang Yan mengangguk, langsung setuju, lalu berlari ke meja rias untuk memakai masker wajah. "Oh, tidak apa-apa, bagus sekali. Aku akan memesankan tiket untukmu sekarang." Lin Yu tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Faktanya, dia juga berkonflik agar Jiang Yan pergi bersama, tapi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Ye Qingmei lagi. "Oke, aku berbohong padamu." Melihat Lin Yu serius, Jiang Yan memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Lebih baik kamu menemani Qingmei sendirian. Kali ini, berperanlah sebagai pacar kecilnya, memperingatkanmu, kamu harus berhati-hati dan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika tidak, Jiang Yan mengayunkan tinju putihnya ke arah Lin Yu. Pacar kecil yang mana?" Jantung Lin Yu berdetak kencang dan dia berkata dengan rasa bersalah. "Lin Yu." Jiang Yan berkata tanpa basa-basi, "Bukannya kamu tidak tahu bahwa Qingmei selalu berpura-pura menjadi teman kecilmu? Mungkin karena kamu sangat mirip dengan Lin Yu. Aku rasa, dia menganggapmu sebagai Lin Yu. Dan kamu, terkadang, memang terlihat seperti Lin Yu." Jiang Yan selalu menjadi wanita yang sangat cerdas. Faktanya, dia selalu melihat beberapa emosi yang halus dan aneh dan reaksi, dan banyak dari kata-katanya juga klik sampai saat itu. Jantung Lin Yu berdebar kencang ketika dia mendengar kata-kata Jiang Yan, dia pernah merasakan hal ini sebelumnya, dia merasa bahwa wanita Jiang Yan ini terlalu pintar dan sepertinya telah mengetahui segalanya lebih khawatir. Merasa tidak nyaman, dia berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Apa yang kamu bicarakan? Saya memiliki hubungan yang baik dengan Lin Yu. Mungkin setelah kita bersama dalam waktu yang lama, beberapa kebiasaan dan tindakan kita agak mirip." Petik 2. Lebih dari sekedar kesamaan,
terkadang aku dan aku saat King Mei mengobrol, dia merasa bahwa meskipun kamu terlihat seperti He Jiarong, kamu adalah Lin Yu di dalam. Petik 2. Jiang Yan menoleh, mengerutkan kening, dan berkata kepada Lin Yu dengan serius. Sialan, Lin Yu menjadi semakin panik ketika mendengar ini. Ternyata kedua wanita ini biasanya tinggal bersama untuk mempelajari ini. Tidak, mereka tidak boleh tidur di kamar yang sama di masa depan. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat identitasnya akan terungkap. Lin Yu tidak tahu bagaimana menanggapi Jiang Yan sejenak, jadi dia berbalik dan melompat dari tempat tidur, mengambil Jiang Yan dan melemparkannya ke tempat tidur. Ah! Jiang Yan terkejut dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Apa? Lin Yu berkata kepada Jiang Yan sambil melepaskan ikatan pakaiannya, tugas yang baru saja diberikan orang tuaku padaku. Apakah kamu lupa? Kamu harus menerapkannya. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu bergegas maju. Ah! Kamu mesum! Teriak Jiang Yan, memberikan dorongan simbolis dengan tangannya, lalu memeluk Lin Yu dengan erat, tanpa perlawanan sama sekali. Bab 648 kembali ke keluarga Ye. 2 hari kemudian, Jiang Jingren dan istrinya, Qin Xiulan, dan Jia Jia akan kembali ke Qinghai. Lin Yu, Ye Qingmei, dan Bai Rentu juga pergi ke bandara bersama. Setelah mengantar Jiang Jingren dan yang lainnya berangkat, mereka juga bersiap untuk terbang ke Mingdu. Meskipun Lin Yu memberitahu Jiang Yan tadi malam bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari, Jiang Yan masih khawatir. Dia menarik Ye Qingmei untuk memberitahunya ini dan itu. Lin Yu memandang Jiang Yan dengan garis hitam di kepalanya dan melihat Jiang Yan dengan sedikit kebencian. Sekilas, saya tiba-tiba mendapat ilusi bahwa saya adalah nyonyanya. Yan, kamu di rumah sendirian, ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri. Ye Qingmei menuliskan instruksi Jiang Yan satu per satu. Dia meraih tangan Jiang Yan dan memberikan instruksi kepada Jiang Yan, lalu berbalik 3 kali selangkah demi selangkah, dan dengan enggan mengikuti Lin Yu ke pos pemeriksaan keamanan. Saat berada di pesawat, Ye Qingmei sedikit tertekan. Dia terus menoleh dan melihat keluar jendela, terlihat sangat khawatir. Meskipun dia telah menelepon ayahnya yang tidak kompeten sebelumnya kemarin, dan Ye Sangzong di ujung telepon sangat antusias dan bahkan sedikit bersemangat setelah mengetahui bahwa dia akan kembali. Tetapi ini hanya mewakili pendapat pribadi Ye Sangzong, bukan pendapat kakeknya. Ye Suguang dan anggota keluarga Ye lainnya juga akan menyambutnya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman ketika dia melihat ekspresi melankolis dan depresinya. Dia dengan lembut menjabat tangannya dan berkata dengan lembut, "Senior, tidak apa-apa. Aku bersamamu." Ye Qingmei menoleh untuk melihat Lin Yu, mengerucutkan bibirnya, dan mengangguk. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Mingdu. Ye Qingmei dengan hati-hati memegang abu ibunya di pelukannya dengan kain brokat dan berjalan perlahan turun dari pesawat. Ketika dia berdiri di tanah Mingdu lagi, matanya tiba-tiba memerah dan dia berbisik. "Bu, kami kembali." Merasakan aroma familiar di udara, dia merasakan emosi yang campur aduk di dalam hatinya. Ini adalah tanah air tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, tetapi juga tanah air tempat dia dan ibunya menderita kesakitan dan penderitaan. Lin Yu dengan lembut memegang bahu Ye Qingmei yang gemetar, mencoba yang terbaik untuk memberinya sentuhan kehangatan. Setelah membawanya keluar, Ye Sangzong berinisiatif menelepon Ye Qingmei sebelum meninggalkan bandara. "Hei, Qingmei, apakah Anda dan Tuan He sudah tiba?" Ye Sangzong di ujung telepon berkata dengan nada lembut dan menyanjung, "Tuan He juga ada di sini, kan?" Dia tidak datang. Sepertinya dia lebih ingin melihat Lin Yu daripada putri kandungnya. Yah, dia datang juga. Kami baru saja turun dari pesawat. Ye Qingmei setuju dengan dingin, tanpa emosi apapun. "Oke, kalau begitu aku akan berangkat dari perusahaan dan menjemputmu." Ye Sangzong berkata dengan semangat di ujung telepon. "Tidak, kita bisa naik taksi sendiri ke sana. Aku ingin kembali ke tempat ibuku untuk melihat-lihat dulu." Petik 2. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ye Sangzong di ujung telepon mau tidak mau merasa sedikit malu ketika dia mendengar Ye Qingmei menyebut ibunya. "Kalau begitu kalian pulang untuk makan malam lebih awal."
Aku akan segera pulang setelah membicarakan klien ini. Karena Bai Rentu memiliki misinya sendiri, dia berpisah dengan Lin Yu setelah meninggalkan bandara. Dia pertama-tama mengirim barang bawaan Lin Yu dan Ye Qingmei ke hotel, dan kemudian pergi untuk menanyakan tentang klien ini. Keberadaan Hu Qingfeng. Lin Yu dan Ye Qingmei langsung pergi ke tempat di mana Ye Qingmei pernah tinggal bersama ibunya. Tempat di mana Ye Qingmei tinggal bersama ibunya berada dalam kondisi yang sangat sulit ketika dia masih kecil. Itu adalah bangunan tabung tua dengan kesan usia. Itu adalah salah satu bangunan tabung paling awal di Minggu, jadi hampir semua penghuni di lantai atas sudah pindah. Hanya kusen jendela kayu tua yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa bergoyang tertiup angin. Dua bangunan bahkan lebih dari setengahnya telah dibongkar, dengan dinding pecah dan lapuk, menampakkan rasa sedih atas pembusukannya. Untungnya, bangunan tempat tinggal Ye Qingmei dan ibunya belum dibongkar, jadi Lin Yu menemaninya naik dan melihat-lihat. Rumah tempat tinggal Ye Qingmei dan ibunya sebelumnya tidaklah besar, bahkan bisa dikatakan sempit, dan pintunya rusak. Karena jeda waktu yang lama, seluruh rumah ditutupi dengan bintik-bintik jamur berwarna hijau kehitaman, memancarkan bau busuk. Ye Qingmei mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan beberapa sarang laba-laba di ruang tamu, melihat perabotan dan furnitur lama yang familiar di ruangan itu, dan mengingat kembali pemandangan ketika dia dan ibunya tinggal di sini. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi merah lagi. Lin Yu memandangi rumah sederhana dengan perasaan campur aduk di hatinya, memikirkan betapa besar penderitaan Ye Qingmei dan ibunya selama bertahun-tahun. Jiarong, terima kasih. Ye Qingmei melihat semua yang ada di ruangan itu dan tiba-tiba berkata dengan suara tercekat. Terima kasih untuk apa? Lin Yu sedikit terkejut, sedikit bingung. Terima kasih telah membawaku ke sini dan mengizinkanku melihat rumahku yang dulu untuk terakhir kalinya. Ye Qingmei mengerucutkan bibirnya, menahan air mata, dan berkata dengan lembut, terima kasih juga, karena telah memberiku rumah baru. Lin Yu sepertinya terkena sesuatu di dalam hatinya, dia membuka mulutnya dan melihat sosok Ye Qingmei yang kurus dan kurus. Ayo pergi. Ye Qingmei menyeka air mata dari wajahnya, menoleh, dan berjalan cepat keluar. Lin Yu segera mengikuti, naik taksi bersama Ye Qingmei dan bergegas ke rumah Ye. Sebagai salah satu keluarga besar dan terkenal, ketika keluarga Ye pertama kali berkecimpung dalam industri real estate, mereka secara khusus mengitari sebidang tanah dan membangun sejumlah villa untuk ditinggali oleh keluarga Ye. Dinamakan Ye Mansion, letaknya di lokasi terpencil saat dibangun. Namun seiring berkembangnya kota, kini terletak di kawasan makmur Minggu, dan harganya sudah lama berubah. Keluarga Ye ini benar-benar mengesankan. Setelah Lin Yu dan Ye Qingmei turun dari mobil bersama, mereka melihat ke arah garis tinggi dan lurus serta halaman yang luas. Melihat gerbang mansion dengan gaya arsitektur khas Art Deco, aku hanya bisa menghela nafas, berpikir dalam hati, ketika dia menghasilkan cukup uang di masa depan, dia juga akan mengelilingi sebidang tanah di ibu kota dan membangun miliknya sendiri. Dia halaman keluarga. Jika saatnya tiba, biarlah ibu, ayah mertua, ibu mertuanya, Bai Rentu, Li Zhensheng, dan Bu Cheng semuanya tinggal di dalamnya. Bukankah ibuku suka menanam sayuran dan beternak ayam? Datang, aku akan membangun rumah kaca untuknya dan peternakan. Lin Yu sedang berpikir dengan gembira, dan ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Ye Qingmei berdiri diam, melihat kata-kata, Ye Gongguan, dengan linglung, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Senior, ada apa? Lin Yu bertanya pada Ye Qingmei dengan suara prihatin. Disinilah ibuku dan aku diusir saat itu. Ye Qingmei menggigit bibirnya dan berkata dengan wajah pucat. Meskipun itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, dia tidak bisa menahan perasaan yang sama ketika dia melihatnya pintu yang familiar ini. Memikirkan situasi ketika dia dan ibunya diusir dari keluarga Ye, hatinya sangat sakit. Saat itu, ibunya memegang paha Ye Sangzong dan memohon, tapi wajah Ye Sangzong sedingin es. Dia tidak menunjukkan simpati apapun, dan bahkan membuang barang-barang ibunya. Ketika dia berjalan kembali, dia bahkan tidak melihat ke belakang pada mereka berdua. Ye Qingmei mencengkeram erat kain brokat yang membungkus guci ibunya, kukunya hampir menancap di telapak tangannya.
Dia mengertakkan gigi, menoleh dan berkata, Jiarong, ayo pergi. Pergi. Lin Yu melirik ke arah Ye Qingmei, sepertinya merasakan sakit di hati Ye Qingmei. Dia berjalan ke sisinya dan berbisik pelan, kakak senior, jika kamu pergi sekarang, betapa sakit dan penderitaan yang kamu dan bibimu alami selama bertahun-tahun akan hilang. Bukankah sia-sia menanggung keluhan ini? Orang-orang dari keluarga Ye telah berlutut untuk bibi. Anda telah meminta maaf, dan Ye Sangzong sekarang secara aktif meminta Anda untuk mengirimkan kembali abu bibi Anda, yang berarti Ye Sangzong telah sepenuhnya tunduk kepada Anda dan bibi Anda. Jika saya tidak salah, bibi Anda telah menunggu hari ini, bukan? Mendengarkan kata-kata Lin Yu, air mata kembali mengalir di mata Ye Qingmei. Mengangguk dengan penuh semangat, ya, ibuku biasa berdiri di koridor dan melihat ke jalan sejenak setiap malam. Yang paling dia nantikan adalah suatu hari nanti Ye Sangzong, pria yang tidak berperasaan, akan bertobat dan mengambil inisiatif untuk pergi kepada mereka berdua untuk mengakui kesalahan mereka dan membawanya pulang. Mereka berdua membawanya kembali, dan sekarang hari ini, bertahun-tahun setelah kematian ibunya, akhirnya tiba. Ayo pergi, jangan takut. Kali ini, kamu dan bibimu akan kembali ke rumah Ye dengan jujur. Kembali ke rumahmu sendiri. Dia meraih tangan Ye Qingmei dan membawanya masuk. Lin Yu percaya bahwa karena Ye Qingmei berasal dari keluarga Ye, dia secara alami akan memiliki bagian dari properti keluarga Ye. Jika dia tidak menginginkannya secara cuma-cuma, bukankah dia akan memanfaatkan rubah betina Gao Zishan itu? Bahkan jika Ye Qingmei menyimpan dendam di hatinya. Jika Anda tidak mau mengakuinya, Ye Sangzong bisa datang dan pergi dengan harta keluarga. Halo, siapa yang kamu cari? Saat ini, penjaga keamanan di ruang jaga buru-buru berlari keluar setelah melihat Lin Yu dan Ye Qingmei, dan bertanya dengan hati-hati. Ye Qingmei tidak bisa menahan sedikit gemetar ketika dia melihat penjaga keamanan. Dia menggigit bibirnya dan terlihat sedikit gugup. Dia dan ibunya telah ke rumah Ye 2 kali sebelumnya, tetapi sebelum mereka bisa memasuki pintu, penjaga keamanan itu dengan tegas mengusirnya, jadi saya selalu memiliki bayangan keamanan keluarga Ye. Kami sedang mencari Ye Sangji. Ini putrinya Ye Qingmei. Lin Yu melirik penjaga keamanan dan berkata dengan ringan. Oh, Nona. Ekspresi penjaga keamanan tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Dia segera membungkukkan badannya, memberi isyarat mengundang, dan berkata dengan hormat sambil tersenyum, Nona, Tuan Ye telah memberikan instruksi. Dia bilang Anda akan melakukannya, kembalilah hari ini. Tolong. Ye Qingmei tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya ketika dia mendengar ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Ketika dia melihat sikap hormat penjaga keamanan dan kata-kata, Nona, dan pergi pulang, dia rasanya sangat tidak nyata. Nona, tolong. Petugas keamanan itu menurunkan tubuhnya dan memberi isyarat tolong lagi. Lin Yu memandang Ye Qingmei tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau mendesaknya, tetapi tersenyum lembut padanya. Ye Qingmei menatap mata Lin Yu yang memberi semangat, dan tiba-tiba merasa sedikit lebih percaya diri di dalam hatinya. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia menegakkan tubuh, memeluk abu ibunya dengan erat, dan berjalan ke pintu rumah Ye dengan kepala terangkat, tinggi. Bab 649, rubah betina ini juga memilikinya hari ini. Karena Ye Qingmei sudah tidak berada di sini selama lebih dari 10 tahun, dan Ye Mansion direnovasi setiap tahun, dan lanskapnya juga telah berubah sampai batas tertentu dibandingkan sebelumnya, jadi ketika dia memasuki komunitas, dia merasa sangat aneh, dan dia tidak dapat mengingat Ye Sangzong. Dimanapun dia tinggal, Lin Yu memanggil penjaga keamanan dan memintanya untuk menunjukkan jalannya. Ye Qingmei merasa sedikit tidak nyaman saat dia berjalan ke rumah Ye Sangzong. Takut bertemu dengan beberapa anggota keluarga Ye lainnya. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia merasa bahwa bahkan jika dia bertemu seseorang dari keluarga Ye, dialah yang akan merasa malu. Ye Suguang kepada ketiga putranya, mereka semua bersujud kepada ibu Ye Qingmei. Ini dia. Lin Yu melirik ke sebuah villa dengan halaman di dekatnya, dan setelah memastikan bahwa nomor rumahnya benar, dia berkata kepada Ye Qingmei.
Ye Qingmei mengangkat matanya dan melihat ke halaman dan villa yang telah mengubah gaya dekorasinya. Akhirnya saya memiliki beberapa kenangan yang samar-samar. Karena pintu halaman terbuka, Lin Yu dan Ye Qingmei langsung masuk. Begitu mereka memasuki halaman, mereka mendengar teriakan melengking dari dalam rumah. Mengapa saya harus pergi? Mengapa saya harus bersembunyi? Bajingan lahir dari perempuan jalang itu. Apakah kamu gila? Kamu ingin putri perempuan jalang itu kembali. Wajah Ye Qingmei tiba-tiba menjadi pucat ketika dia mendengar suara ini, dan dia menggigit bibirnya dengan erat. Itu segera dikenali. Suara ini berasal dari rubah betina Gao Zishan yang memaksa ibunya pergi. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita menyebalkan ini. Dia mengira Ye Sangzong telah menceraikannya sejak lama. Ye Sangzong, izinkan aku memberitahumu. Jangan biarkan bajingan yang lahir dari wanita jalang itu memasuki rumah ini. Aku tidak akan mendengarkan, aku tidak akan mendengarkan. Volume suara Gao Zishan di ruangan itu tiba-tiba meningkat 1 oktav, hampir serak, sambil mengetik orang di telepon bergegas keluar dan berkata dengan marah, saya akan membawa anjing itu keluar sekarang dan membiarkan anjing itu menggigitnya. Dia tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya karena dia sudah melihat pria yang berdiri di halaman. Di antara mereka adalah Lin Yu dan Ye Qingmei. Mata Gao Zishan tiba-tiba melebar, dan jejak kekejaman melintas di wajahnya. Dia menutup telepon, menatap ke arah Ye Qingmei dan berkata dengan marah, oke, jalang kecil, kamu benar-benar berani datang. Dan kamu memeluk ibu sialan ini seperti kamu. Abunya, tidak ada duka, keluar dari sini. Ketika dia melihat guci di tangan Ye Qingmei, dia menjadi gila dan berteriak seperti tikus. Lin Yu merasa marah saat mendengarnya berteriak, perempuan jalang, satu demi satu. Dia hendak memarahinya. Tanpa diduga, Ye Qingmei di samping berbicara lebih dulu dan berkata dengan dingin kepada Gao Zishan, nama perempuan jalang itu diberikan kepadamu. Vixen sangat cocok. Seharusnya kamu yang keluar. Ini adalah keluarga Ye, rumah aku dan ibuku. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Qingmei, jelas tidak mengharapkan Ye Qingmei untuk melakukannya, mengucapkan kata-kata yang begitu kuat. Dia melirik ke arah Ye Qingmei, dan kemudian senyuman penuh penghargaan muncul di wajahnya. Dasar jalang, beraninya kau memarahiku. Gao Zishan gemetar karena marah dan wajahnya berubah ungu. Dia bergegas menuju Ye Qingmei dengan putus asa, meraih wajah Ye Qingmei dengan cakar dan giginya. Terakhir kali dia pergi ke Qinghai untuk bersujud kepada Ye Qingmei dan ibu Ye Qingmei, dia selalu mengingat rasa malu dan terhina di hatinya. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa seperti menjadi gila sekarang, dia ingin mencabik-cabik Ye Qingmei. Melihat dia memamerkan gigi dan cakarnya, Ye Qingmei merasa panik. Bagaimanapun, dia belum pernah bertengkar sebelumnya, tapi dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk meletakkan abu ibunya di tanah dan memberinya pertarungan yang bagus dengan wanita ini. Pada saat ini, Lin Yu telah mengambil 2 daun dari semak holi di sebelahnya, menggulungnya sedikit, melingkarkannya di ujung jarinya, dan menjentikkannya ke kaki Gao Zishan. Aduh! Gao Zishan, yang baru saja bergegas ke Ye Qingmei, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengenai lututnya. Kakinya mati rasa, dan dia segera kehilangan kesadaran dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas ke depan, dan dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menahannya agar tidak jatuh dan memakan kotoran. Namun, cara dia berlutut dan menundukkan kepalanya sekarang terlihat seperti bersujud di depan abu ibu Ye Qingmei dan Ye Qingmei. Ye Qingmei terkejut ketika dia hendak membungkuk untuk meletakkan guci. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Gao Zishan yang sedang berlutut di tanah, matanya terbuka lebar karena terkejut. Dia sama sekali tidak memperhatikan gerakan tangan Lin Yu. Saya sudah bersiap untuk bertarung dengan Gao Zishan, tapi saya bertanya-tanya mengapa rubah betina ini tiba-tiba berlutut. Melihat tingkah lakumu, sepertinya kamu telah melakukan kesalahan. Ya, kamu bisa memperbaiki kesalahanmu jika kamu mengetahuinya. Tidak ada kebaikan yang lebih besar. Lin Yu memandang Gao Zishan yang sedang berlutut di tanah dan mengangguk sambil tersenyum. Wajah Gao Zishan juga penuh dengan keterkejutan.
Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berlutut di tanah. Dia meletakkan tangannya di tanah dan mencoba untuk berdiri, tetapi kakinya benar-benar kehilangan rasa kerasnya dia, seolah-olah dia telah dituang ke tanah dengan semen, hanya bisa mempertahankan posisi berlutut. Pelacur kecil, bajingan kecil, apa yang kamu lakukan padaku? Gao Zishan teringat benda aneh di lututnya tadi dan berteriak, mengetahui bahwa dia pasti telah dirusak oleh Ye Qingmei atau Lin Yu. Ye Qingmei melirik Lin Yu, dan langsung mengerti bahwa ini mungkin perbuatan Lin Yu, dan hatinya terasa hangat. Kemudian dia berjalan ke arah Gao Zishan dengan pemahaman diam-diam, menyesuaikan sudutnya, memegang guci di tangannya dengan tegak, dan membiarkannya, abu kotak itu menghadap Gao Zishan yang sedang berlutut di tanah, dan dia berkata dengan suara dingin, "Ibuku tahan berlutut ini. Ah, jauhkan perempuan jalang ini dariku." Guci di tangan Ye Qingmei. Dia berteriak, marah dan takut, terutama ketika dia melihat tatapan mata ibu Ye Qingmei di foto hitam putih di guci. Jantungnya berdebar kencang karena ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Minggir, menjauh dariku." Gao Zishan berteriak panik, melambaikan tangannya ke udara, tetapi karena Lin Yu dan Ye Qingmei berada jauh darinya, dia tidak bisa menangkap Lin Yu dan Ye Qingmei sama sekali. Ye Qingmei menatap Gao Zishan, yang berlutut di tanah dengan panik dan hampir pingsan. Dia merasa sangat bahagia karena Gao Zishan sekarang. Dia sangat mirip dengan ibunya yang tidak berdaya saat itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi seperti sekarang ini. "Bu, kamu melihatnya. Rubah betina ini akhirnya mengalami hari seperti itu." Gumam Ye Qingmei, tetapi sudah ada 2 garis air mata yang perlahan mengalir di matanya. "Bu!" Pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba keluar dari pintu halaman, dan kemudian seorang pemuda yang sangat tinggi berusia awal 20-an, mengenakan pakaian mewah, bergegas mendekat, membantu Gao Zishan yang sedang berlutut di tanah, dan berkata dengan cemas. Dia bertanya dengan suara keras, "Bu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu masih berlutut di tanah?" "Kuaner, kamu kembali tepat pada waktunya," tampar wanita jalang dan bocah kecil ini dengan keras. "Tampar mereka semua, berlututlah di tanah dan mohon ampun." Setelah melihat putranya, Gao Zishan menunjuk ke arah Lin Yu dan Ye Qingmei dan meneriaki putranya seolah-olah dia telah memegang sedotan yang menyelamatkan nyawa. Pria dengan pakaian mencolok ini adalah saudara tiri Ye Qingmei, Ye Ruikuan, putra Ye Sangzong dan Gao Zishan. Faktanya, sebelum ibu Ye Qingmei diusir dari keluarga Ye Sangzong dan Gao Zishan sudah menikah, jadi putra mereka tidak jauh lebih muda dari Ye Qingmei. Ketika Ye Ruikuan mendengar kata-kata ibunya, dia menatap tajam ke arah Ye Qingmei dan Lin Yu, dan berusaha keras untuk membantu ibunya berdiri. Tapi Gao Zishan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di kakinya sekarang, jadi tubuhnya terasa berat dan berat. Tidak peduli seberapa keras Ye Ruikuan berusaha, dia tidak bisa membantunya berdiri. "Kamu tidak perlu membantuku. Ayo, tampar perempuan jalang ini dan bocah cilik ini." Gao Zishan berkata dengan marah. Putranya tinggi dan kuat. Menurutnya, putranya memukul Lin Yu yang kurus itu terlalu berlebihan. Sama seperti bermain. Ye Ruikuan memikirkan hal yang sama. Melihat dia tidak bisa menahan ibunya, dia segera mengutuk, menyingsingkan lengan bajunya, merogoh sakunya, berdiri, dan bergegas menuju Lin Yu, sambil meninju wajah Lin Yu dengan keras. Tapi yang berbeda dari tinju biasa adalah tinju Ye Ruikuan yang terkepal sebenarnya memakai paku logam perak yang tajam. "Jiarong, hati-hati." Ekspresi Ye Qingmei tiba-tiba berubah setelah melihat pukulan di tangan Ye Ruikuan, pikirannya menjadi kosong, dan tubuhnya tiba-tiba memblokir tubuh Lin Yu seolah-olah dalam refleks yang terkondisi. Lin Yu, yang awalnya tenang dan tidak mempertimbangkan pukulan Ye Ruikuan sama sekali, jelas tidak menyangka bahwa Ye Qingmei akan tiba-tiba berdiri di depannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tendangan yang akan dia tendang tiba-tiba ditarik, hampir. Dia tersandung dan jatuh ke tanah. Babak 650, bagaimana kalau tinggal di sini, halaman setengah. Tindakan tak terduga Ye Qingmei benar-benar mengganggu rencana awal Lin Yu. Karena Ye Qingmei ada di depannya, dia tidak bisa mengambil tindakan sama sekali. Namun,
Pada saat ini, tinju Ye Ruikuan yang berduri diarahkan dengan keras ke leher Ye Qingmei. Setelah pukulan itu, Lin Yu tidak punya waktu untuk berpikir, dia memeluk Ye Qingmei, tiba-tiba berbalik, dan menunjukkan punggungnya kepada Ye Ruikuan. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba beredar dengan cepat, dan dengan cepat melonjak ke dalam dia. Bang! Pukulan Ye Ruikuan menghantam punggung Lin Yu dengan kuat. Ye Ruikuan yang semula terlihat bahagia, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak, "Aduh!" Deng Deng mundur beberapa langkah, menutupi tangan kanannya dan berteriak dengan sedih. Ia merasakan sakit yang menusuk dari tangan kanan hingga lengannya. Ia tahu jika telapak tangannya tidak patah, setidaknya akan patah, dan daging di sendi tangan kanannya memar dan berdarah akibat pukulan tersebut, mengeluarkan darah merah cerah. "Senior, kamu baik-baik saja." Lin Yu melingkarkan lengannya di pinggang Ye Qingmei, memeluknya erat-erat, dan bertanya dengan prihatin. "Ah, aku baik-baik saja." Ye Qingmei menatap mata Lin Yu, mengibaskan bulu matanya yang panjang, lalu tiba-tiba berdiri dan menarik tubuh Lin Yu kembali. Dia buru-buru memeriksa punggung Lin Yu dan berkata dengan mendesak, "Jiarong, kamu baik-baik saja. Di mana yang sakit? Apakah sakit?" "Saya baik-baik saja, senior. Saya memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal, jadi tidak sakit." Lin Yu berbalik dan tersenyum padanya, berkata tanpa khawatir. Dia sekarang berada pada tahap mencapai tubuh murni tertinggi. Pukulan dari orang biasa seperti Ye Ruikuan bukanlah apa-apa baginya. Melihat Lin Yu memang baik-baik saja, Ye Qingmei tiba-tiba menghela nafas lega dan berkata dengan nada meminta maaf, "Jiarong. Maafkan aku lupa bahwa kamu sangat terampil, Pikiranku kosong pada saat itu, dan tiba-tiba aku memblokirmu di depanmu tanpa terkendali." Dia sangat bersalah ketika berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak membantu Jiarong sekarang. Dia jelas-jelas menyebabkan masalah pada Jiarong. Tapi apa yang dia katakan memang benar, dia tidak bermaksud terburu-buru dan menghalangi Jiarong sekarang. Dia hanya secara tidak sadar menganggap Jiarong sebagai Xiao Yu yang membutuhkan perhatian dan membutuhkannya untuk membela dirinya kapanpun. Bagaimana mungkin Lin Yu tidak menyadari hal ini? Melihat Ye Qingmei yang panik dan menyalahkan diri sendiri, dia berkata dengan lembut, "Senior, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Jika Anda tidak melindungi saya akan ditembak terakhir kali waktu, tapi ini aku. Belum terlambat bagiku untuk mengucapkan terima kasih." Mengingat adegan ketika Ye Qingmei memblokir peluru untuk dirinya sendiri ketika dia keluar dari mall setelah pameran perhiasan terakhir, saya merasakan kelembutan dan rasa bersalah yang tak terlukiskan di hati saya. Jika Ye Qingmei tidak secara tidak sadar memblokir peluru untuk dirinya sendiri terakhir kali seperti hari ini, dia mungkin akan melakukannya lagi. Mati, sekali. Itu semua sudah berlalu, kenapa kamu mengungkitnya? Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Jalang. Gao Zishan sangat marah saat dia melihat Lin Yu dan Ye Qingmei menggoda, tapi dia masih tidak merasakan apa-apa di kakinya dan tidak bisa bergerak saat dia berlutut di tanah. Ada darah di wajahnya dan wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak dengan cemas, Kuaner, apa kabar? Aku baik-baik saja, Bu." Ye Ruikuan mengertakkan gigi, lalu menatap Lin Yu dengan ekspresi panik, dan berkata dengan kejam, "Kamu bocah, kamu sebenarnya curang. Apa yang kamu kenakan di balik pakaianmu? Baru saja meninju dia." Saat mengenai Lin Yu, rasanya seperti dipukul di pelat besi. "Aku tidak memakai apapun. Aku hanya makananmu." Lin Yu menatapnya dan berkata dengan tenang. "Sial, tunggu saja." Ye Ruikuan mengutuk Lin Yu, lalu berbalik dan berlari cepat ke dalam rumah. Tidak beberapa saat kemudian, Ye Ruikuan berlari keluar lagi, dengan pistol abu-abu perak di tangannya. Bukan hal yang aneh jika generasi kedua kaya seperti dia mendapat kesempatan bermain-main dengan pistol asing. "Persetan, kalian berdua berlutut sekarang, atau aku akan menghancurkanmu." Ye Ruikuan menahan rasa sakit di tangan kanannya, sambil memasukkan peluru ke dalam pistol, dia berteriak dengan marah pada Lin Yu dan Ye Qingmei Dao, kata-katanya penuh percaya diri. Ketika Gao Zishan melihat putranya mengeluarkan pistol,
jejak arogansi tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia mengutuk Lin Yu dan Ye Qingmei. Dengarkan, kalian berdua bajingan. Jika kalian tidak ingin membuat masalah besar keluar dari situ, cepat dan lepaskan aku. Aku akan bangun, bersujud 3 kali dan aku akan membiarkan anakku melepaskanmu. Wajah Ye Qingmei tiba-tiba berubah ketika dia melihat pistol di tangan Ye Ruikuan, dan dia memegang erat lengan Lin Yu dengan satu tangan, terlihat gugup. Tanpa diduga, dia tahu bahwa pistol ini bukan lelucon. Tidak peduli seberapa kuat, Jia Rong, dia mungkin tidak bisa menghindari pistol ini. Lin Yu dengan lembut menepuk tangan Ye Qingmei, menyuruhnya untuk tidak gugup, lalu menatap Ye Ruikuan dengan dingin, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan menggunakan jari kakinya untuk mengambil batu kecil seukuran bola tenis meja dari tanah di sampingnya, dan mengarahkannya ke arah Ye Ruikuan. Dia berkata dengan tenang, jika kamu ingin cacat permanen, tembak saja. Apakah kamu sakit jiwa? Dengan pistol di tanganku, kamu mungkin orang yang cacat permanen. Otot-otot di wajah Ye Ruikuan bergerak-gerak. Lalu dia tiba-tiba mengangkat pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Lin Yu, dengan jari telunjuknya dipelatuk, berpura-pura menembak. Pada saat ini, mata Lin Yu tiba-tiba menjadi dingin, dia meremas batu di tangannya dengan erat, dan memutar pergelangan tangannya, siap membuang batu itu. Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari luar pintu halaman, dan kemudian Ye Sangzong, yang mengenakan jas hitam, bergegas masuk dari pintu, mengambil pistol dari tangan Ye Ruikuan, lalu dia melemparkan tangannya dan menamparkan wajah putranya, dan mengumpat dengan marah, brengsek, yang membuatmu begitu kasar pada Tuan He. Mata Ye Sangzong memerah. Menatap lebar-lebar, jelas sangat marah, dia kembali menatap Lin Yu dan Ye Qingmei, lalu buru-buru menambahkan, dan adikmu, jika kamu menodongkan pistol ke adikmu, kamu tidak takut pada 5 guntur. Itu, Ye Sangzong menamparkan kepala putranya 2 kali. Ye Ruikuanji menciut dan mengertakkan gigi tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Terlihat dia masih takut pada ayahnya. Berhenti, kamu tidak berguna, jangan pukul anakku. Melihat Ye Sangzong begitu besar untuk putranya, Gao Zishan segera berteriak sekuat tenaga dan tanpa sadar ingin bangun kesadaran, tapi masih tidak bisa menggunakan kekuatan untuk bangun. Segera dia jatuh lagi ke tanah. Dasar jalang, diamlah. Ye Sangzong dan Gao Zishan memarahinya di depan Lin Yu dan Ye Qingmei. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia memarahi Gao Zishan dengan tegas. Siapa yang kamu panggil perempuan jalang? Ketika Gao Zishan mendengar bahwa Ye Sangzong benar-benar menggunakan kata-kata yang dia gunakan untuk memanggil ibu Ye Qingmei untuk menyebut dirinya sendiri, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah, dan tersandung ke arah Ye Sangzong. Di masa lalu, dia berpura-pura menggaruk wajah Ye Sangzong dengan kukunya, dan pada saat yang sama mengutuk, kamu pecundang yang tidak berguna. Ye Sangzong menjadi marah setelah mendengar ini benar-benar melanggar hukum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan ganas dia bergegas, melingkarkan lengannya, dan menamparkan wajah Gao Zishan dengan keras. Retakan. Babak 650, bagaimana kalau tinggal di sini, halaman 2/2. Dengan tamparan yang jelas dan keras, Gao Zishan hampir berputar di tanah sebelum jatuh ke tanah. Kemudian seluruh sisi kiri wajahnya dengan cepat membengkak seperti balon, dan warnanya menjadi merah, dan bahkan bekasnya keluar darinya, sudut mulutnya. Ye Qingmei melihat pemandangan ini dan mengerucutkan bibirnya erat-erat, merasa sedikit rileks di hatinya. Pemukulan dan omelan yang diderita ibunya saat itu akhirnya menimpa rubah betina ini. Bu! Setelah melihat ini, Ye Ruikuan bergegas menemui ibunya. Gao Zishan tampak sedikit pusing karena tamparan itu, dan matanya kabur. Butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali ketenangannya, lalu dia menutupi wajahnya yang sakit dan menatap Ye Sangzong dengan ketakutan di wajahnya, dan berteriak dengan suara serak, kamu memukulku lagi untuk putri perempuan jalang ini. Dia dan Ye Sangzong telah berteman selama bertahun-tahun, dan Ye Sangzong hanya memukulnya 2 kali pergi ke Qinghai untuk bersujud kepada ibu Ye Qingmei. Jadi dia membenci Ye Qingmei dan ibunya di dalam hatinya saat ini. Pukul kamu, aku akan memukulmu dengan ringan. Ye Sangzong menunjuk ke arah Gao Zishan dan berteriak dengan marah,
jika kamu berani tidak menghormati aku dan putriku lagi, aku akan segera menceraikanmu. Kamu bisa pergi kemanapun kamu sialan, jatuh cinta. Bukankah kamu sudah mengancamku dengan bajingan ini? Aku akan memberikan anak hilang ini kepadamu. Aku tidak menginginkannya lagi. Kalian jika kamu ingin keluar, silakan keluar. Ketika Gao Zishan mendengar apa yang dikatakan Ye Sangzong, ekspresinya langsung berubah. Melihat bahwa Ye Sangzong bahkan tidak menginginkan putranya, dia jelas sangat marah, dan momentumnya tiba-tiba melemah, banyak, dan dia duduk di tanah. Dia menelan sisa kata-katanya, tapi masih menatap Ye Qingmei dengan kebencian di matanya. Apa yang kamu lihat? Melihat Gao Zishan telah melunak, Ye Sangzong tiba-tiba menjadi lebih energi dan terus mengaum pada Gao Zishan, ini rumahku. Ini juga rumah putriku. Qingmei bisa datang kapanpun dia mau. Ini bukan giliranmu untuk berada di sini, ini kamu yang memberi isyarat. Ye Qingmei melirik ke arah Ye Sangzong ketika dia mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa Ye Sangzong sengaja berusaha menyenangkannya, dia masih merasa sangat nyaman di hatinya. Setidaknya kesombongan Gao Zishan dapat ditekan. Lin Yu mengangkat alisnya dan menatap ke arah Ye Sangzong, cukup terkejut, berpikir, bisakah Ye Sangzong ini benar-benar bertobat? Dia benar-benar tahu cara berbicara mewakili putrinya. Gao Zishan tetap tenang dan diam, membiarkan Ye Sangzong berpura-pura, karena dia takut Ye Sangzong akan menceraikannya karena marah. Tahukah Anda? Hampir semua harta benda keluarga mereka didaftarkan atas nama Ye Sangzong. Setelah bercerai, dia mungkin tidak mendapatkan apa-apa, dan dia mungkin juga memanfaatkan Ye Qingmei, perempuan jalang. Dan kamu, sikap apa yang kamu miliki terhadap adikmu barusan? Ye Sangzong memarahi putranya dengan wajah tegas, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada adikmu? Ye Ruikuan mengertakkan gigi erat-erat dan menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Ye Sangzong meninggikan suaranya. Dia berteriak dengan marah. Ye Ruikuan bergidik ketika dia dimarahi. Melihat ibunya tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri dengan enggan, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Ye Qingmei, maaf. Kamu bicara dengan siapa? Ye Sangzong bergegas dalam 2 langkah cepat, menendang kaki Ye Ruikuan, dan berteriak, panggil aku kakak. Ini adikmu. Ye Ruikuan menggelengkan kepalanya dan berbisik, kakak. Lupakan. Ye Qingmei menyelanya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, aku hanya memiliki ibuku sebagai kerabat di dunia ini. Ekspresi Ye Sangzong langsung berubah ketika dia mendengar ini, mengetahui bahwa Ye Qingmei bermaksud seperti ini padanya. Mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi hijau dan putih, dan dia berkata dengan suara rendah karena malu, Qingmei, ayah tahu bahwa dia salah. Ayah kasihan padamu dan ibumu selama 2 tahun terakhir. Aku telah merenungkannya itu, kamu, maafkan saja aku. Aku kali ini. Ye Qingmei mencibir dan berkata dengan dingin kepada Ye Sangzong, ibuku dan aku telah menderita selama lebih dari 10 tahun, dan kamu tahu bahwa kamu salah dan tidak terjadi apa-apa. Mengapa, di matamu, ibuku dan aku? Apakah itu benar-benar tidak berharga? Ya, apa yang kamu katakan adalah bahwa aku bukan manusia. Aku berhutang budi padamu, ibu dan anak perempuan. Ye Sangzong menundukkan kepalanya dan berkata dengan penyesalan di wajahnya, jadi, aku memanggilmu sekarang untuk hubungi kami. Mengapa kamu tidak mengirimkan abu ibumu dan membiarkannya kembali ke akarnya? Ye Qingmei mengatupkan bibirnya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Jika ibunya tidak memikirkan sampah tak berperasaan ini sebelum dia meninggal, dia tidak akan pernah meninggalkan abu ibunya. Kirimkan kembali abunya. Qingmei, saat kamu kembali kali ini, jangan pergi. Tetaplah di rumah. Ayah akan menebusnya. Ye Sangzong mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ye Qingmei dengan tulus, aku tahu, aku berhutang budi padamu pada ibuku selama sisa hidupku. Tidak ada cara untuk menebusnya lagi, jadi aku harap kamu bisa memberi ayah kesempatan agar aku bisa menjagamu dengan baik demi ibumu. Cukup ayah, tolong, tinggallah. Oke. Melihat Ye Sangzong dan Ye Qingmei menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka, Lin Yu sangat bahagia untuk Ye Qingmei dan ibunya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Sangzong ingin Ye Qingmei tetap tinggal,
hatinya berdetak kencang, seolah-olah dia sedang diperkosa. Rasanya seperti ditusuk jarum, dan sangat menyengat. Dia menatap Ye Qingmei dengan gugup, tidak tahu bagaimana dia akan merespons.